Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita, khususnya yang terkait dengan iman, selalu fluktuatif, naik turun, pasang surut. Itu terjadi kepada siapapun. Maka ketika ada salah seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, inti beragama itu apa?" Nabi menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Nah, kata istiqomah ini yang paling penting dalam kehidupan beragama, supaya naik turunnya semangat, naik turunnya iman kita itu bisa dijaga dengan baik sehingga bisa stabil. Syukur-syukur kalau terus bertambah, meningkat seiring dengan bertambahnya umur kita. Supaya kita terus istiqomah di dalam menjaga keimanan kita itu, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Pertama, biasakan kita melakukan evaluasi terhadap diri masing-masing. Apa yang terjadi hari ini? Apakah lebih baik dari kemarin? Tetap atau menurun? Lakukan evaluasi secara kritis terhadap diri masing-masing supaya mengetahui posisi yang sebenarnya. Kalau ternyata ada tren, ada kecenderungan menurun, segera bangkit, bersemangatlah, lakukan yang terbaik dalam agama ini. Antara lain supaya semangat itu bertahan dan terus meningkat, perbanyaklah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekat sedekat-dekatnya. Sebab ada juga kita disengaja atau tidak disengaja, ternyata langkah kita menjauh dari Allah. Allah kemudian panggil, fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah, larilah menuju Allah. Dan Allah mengingatkan kepada kita, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami kepada kalian lebih dekat daripada urat leher ini. Maka kesadaran seperti ini akan membuat kita menjadi orang yang istiqomah, menjaga iman, memelihara iman. Dan keistiqomahan itulah yang disarankan oleh Nabi, tsumma istaqim, maka beristiqomahlah. Ini yang pertama. Yang pertama tadi saya katakan, biasakan melakukan evaluasi diri terhadap diri kita masing-masing. Yang kedua, sadarilah bahwa kita masih banyak kalah dibandingkan orang di sekitar kita dalam hal ilmu dan amaliyah. Banyak orang yang menurut pandangan kita mungkin ilmunya tidak seberapa, tapi imannya begitu mantap, amaliyah keagamanya luar biasa, sehingga benar-benar menjadi orang yang tawadhu, rendah hati, tidak menyombongkan diri di hadapan Allah, menjadi orang yang takutnya luar biasa kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah mereka yang alim, para ulama. Dan biasanya orang seperti itu
tidak disangka-sangka oleh orang yang ada di sekitarnya. Dia suka memakmurkan malam hari dengan sholat tahajudnya. Lisannya sibuk berzikir mohon ampun kepada Allah. Waktu demi waktu selalu diisi dengan lembaran putih dan coretan tinta kehidupannya selalu menyenangkan dibaca, karena tidak ada yang jelek, malah justru semuanya catatan-catatan hidupnya adalah yang baik-baik saja. Akui orang lain ada yang lebih dari kita, dan kalau kita merasa bahwa diri kita baik, segera sadar di atas langit ada langit. Di atas kehebatan kita ada orang yang jauh lebih hebat. Maka tidak boleh mendongak ke atas. Soal ilmu dan amaliyah kita harus dan boleh, tapi soal harta kita harus melihat ke bawah, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, biasakan kita ini berbuat baik di tengah hidup. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah senang kepada hambanya yang suka berbuat baik. Berbuat baik secara maksimal, secara kontinu, berbuat baik secara sungguh-sungguh, secara ikhlas hati, dan berbuat baik tidak setengah-setengah, selalu serius di jalan Allah. Berbuat baiklah sebanyak mungkin dalam hidup ini, karena kita tidak akan termasuk golongan orang-orang yang merugi kalau kita mau mengisi lembaran hidup kita dengan coretan tinta emas, sehingga sejarah pun akan mencatatnya. Orang yang melanjutkan kehidupan kita akan mengaguminya, mendoakan kepada Allah, selalu diterima amaliyah kebaikan kita. Nah, yang keempat, supaya kita menjadi orang yang terus membaik pertumbuhan iman kita, jadilah orang yang sungguh-sungguh di dalam beragama ini. Sungguh-sungguh di dalam menjalankan ajaran agama, dan sungguh-sungguh di dalam melakukan sesuatu yang menurut keyakinan kita mengandung kebaikan bagi kehidupan ini. Sungguh-sungguh, bukan sekedar sungguh-sungguh, tapi kita berupaya untuk melakukan segala yang baik itu secara kontinu. Ada kontinuitas dalam kebaikan, ada kontinuitas dalam menebar kemaslahatan terhadap orang lain, di dalam berdakwah, di dalam mencegah kemungkaran, ada kontinuitas. Kalau kita kontinu di dalam kebaikan-kebaikan itu, maka Allah akan menuntun kita, membimbing kita menuju jalan yang diridhoinya. Baru langkah berikutnya, supaya iman kita stabil bahkan cenderung naik, mari kita biasakan selalu menjaga kesucian lahir batin kita. Menjaga kesucian lahir kita ya dengan cara mandi, dengan cara berwudu, bersuci, tayamum, dan sebagainya. Menjaga kesucian batin kita dengan cara istighfar, mohon ampun kepada Allah dari khilaf, salah dan dosa, dan memperbanyak zikrullah, termasuk di dalamnya zikrul maut. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, kita akan terjaga menjadi pribadi hebat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang terakhir, kita merasa tidak bisa lepas dari campur tangan Allah, dari pengaruh Allah, dari semua yang Allah rancang. Kita ada dalam sistem itu, berada pada sunatullah, dan orang yang mengikuti sunatullah, maka kita akan terus tidak menentang apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kita harus bersikap tawaduk kepada Allah, maka kita pun tawaduk.
kita harus takwa kepada Allah, kita pun bertakwa. Kita harus tawakal ala Allah, juga kita akan bertawakal kepada Allah. Inilah langkah-langkah supaya iman kita terus naik, tumbuh, meningkat, menuju kesempurnaan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita menuju jalan yang Allah ridhoi, dan kita termasuk golongan orang-orang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.